Dari beberapa kajian, tentunya karena atas dasar petunjuk dari guru, dari Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani, kita sudah tahu bahwa di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu jilid 3, Imam Ghazali sendiri ini sangat mewarning keras bagi orang-orang yang selalu al-fakhru bil ansab, bagi orang-orang yang selalu membanggakan nasab, wa mustanadu rojaim bisolahil aba, dan bagi orang-orang yang selalu bersandar pengharapannya dengan kebaikan nenek moyangnya. Ini sangat dikritik keras oleh Imam Ghazali, dan itu saya yakin para ulama sepakat. Walaupun kadang-kadang ada orang yang mengatakan, wah ini kan sekarang bukan Bani Alawi, Ba'alawi. Ba'alawi ini dinisbatkan pada Alawiyin kan begitu. Nah, ini sebagai jawabannya ketika orang yang memang tidak memahami naskah atau ilmiah yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin karya Imam Zabidi. Nah, ini saya tunjukin ya. Ini kalau kita baca semuanya ini lebih Masya Allah. Nah, ini monggo Pak Sakur ya. Kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin. Kitab ini ada 14 jilid yang mensyarahi kitab Ihya karya Imam Ghazali. Imam Ghazali Ihyanya 4 jilid, disyarahi oleh Imam Zabidi atau Syekh Zabidi ini menjadi 14 jilid. Nah, itu di belakang tuh sisanya. Kenapa ingin kita sampaikan? Karena di dalam hadis sahih Imam Tabrani kemarin sudah kita sampaikan, yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan salasatun min alamatil jahiliyah. Ada 3 tanda yang menunjukkan seseorang itu mempunyai karakter sifat daripada jahiliyah. Agar supaya kita dijauhkan dari sifat karakter jahiliyah, tentunya 3 tanda ini harus dibuang jauh-jauh dari diri kita. Ini sebelum saya bacakan Ittihafus Sadatil Muttaqin ya. Yang pertama, tanda-tanda bahwa seseorang itu walaupun di zaman sekarang, di abad 20 sekarang, di abad 21 sekarang, kalau dia masih mempunyai karakter sifatnya seperti yang disabdakan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Tabrani, maka bisa dipastikan orang-orang tersebut adalah golongan jahiliyah. Na'udzubillahi min. Yang pertama yang disampaikan oleh baginda Rasul sebagai tanda karakter sifat daripada jahiliyah adalah al-fakhru bil ansabi. Orang-orang yang gemar menyombongkan, membanggakan keturunannya. Keprok dulu, keprok. Nanti kita bagi beberapa fase ya. Kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin ini karena memang panjang Pak, tidak cukup memakan waktu 1 jam, sebenarnya cukup. Maka ketika para santri yang ngaji kepada Abu Yamamah Ghufran kemudian dia keluar dari pesantren dan membangga-banggakan nasab, ini nasab kita yang bukan Ba'alawi, yang bukan Bani Alawi. Maka jangan sampai kita bersandar kepada kebaikan nenek moyang kita. Andai kata si fulan, si Budi ini santri punya bapaknya kiai, kakeknya kiai, mbak-mbaknya kiai, kemudian dia bersandar, saya ini anaknya kiai anu, kiai anu, kiai anu. Bohong, kata Imam Ghazali, kata Rasulullah. Orang yang seperti itu justru menjadi karakter sifat tabiatnya seperti jahiliyah. Orang Bani Alawi saja dikritik oleh Imam Ghazali, keturunan Sayyidina Ali. Kalau dia membanggakan nasabnya, apalagi kita yang bukan dzurriyyah dari Rasulullah. Nah ini, kalau orang yang cerdas begitu Pak. Kalau orang yang nggak paham, wah ini sedikit-sedikit nyindir Bani Alawi. Loh, pahami narasi yang disampaikan oleh Imam Ghazali dan hadis Nabi itu. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak pandang bulu. Jangankan orang lain gitu.
Kalau dari anak turunku, cucu-cucuku, kata Nabi, kalau dia al-fakhru bil ansab minal jahiliyah, kalau dia selalu menggembar-gemborkan, membanggakan, mensombongkan dengan nasabnya bisolahil aba, maka dia adalah jahiliyah. Itu Nabi. Artinya orang dari keturunan Nabi saja sudah dikritik oleh kanjeng Nabi sendiri kalau hanya sekedar menyandarkan pada kebaikan orang tuanya. Apalagi kita anak-anak petani, anak-anak nelayan, kan begitu, yang cerdas pikirannya gitu loh. Yang kedua, yang menjadi tanda alamat jahiliyah itu adalah watta'nu bil ansabi. Seseorang yang selalu menghinakan, merendahkan nasab orang lain. Saya tanya kepada adik-adik, adakah ulama-ulama kita yang tidak menghormati dzurriyyah Rasulullah yang ada di Nusantara? Gak ada. Semuanya yukrim dhaifah. Karena ulama-ulama kita memahami narasi hadis yang disampaikan oleh kanjeng Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Kata Nabi, kalau seseorang itu mengakui iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah harus memuliakan tamu siapapun itu. Mau tamu dari Arab kek, mau tamu dari Cina kek, mau tamu dari Italia, Jerman dan lain sebagainya, tetap dimuliakan di bumi Nusantara. Jadi kalau berbicara tentang pengamalan hadis itu, ulama Nusantara itu lebih hebat. Gak ada satupun, sekalipun itu dulu yang menjajah, orang-orang kolonial yang datang ke bumi Nusantara tetap dihormati. Adanya perlawanan sehingga sampai perang kontak fisik itu karena mereka sudah musrifin, keterlaluan. Ini hebatnya ulama-ulama Nusantara. Maka jangan di framing yang seakan-akan pribumi itu tunduk kepada mereka. Akhlakul karimah yang dikedepankan oleh ulama-ulama pribumi, siapapun akan selalu dihormati, dihargai di muka bumi ini. Betul apa tidak? Itu akhlak baginda Rasulullah. Yang ketiga, dari tanda jahiliyah itu adalah waniyahah. Orang-orang yang ketika ada yang meninggal dari keturunannya selalu dia meratapi. Orang-orang yang meratapi orang yang meninggal itu adalah 3 tanda daripada tanda-tanda orang jahiliyah. Baik, setelah kita memahami daripada 3 tanda jahiliyah, kita masuk pada Kitab Dzammil Ghurur. Ini yang disampaikan oleh Syekh Zabidi dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, karya beliau yang mensyarahi Ihya Ulumiddin. Jadi jangan sampai wah itu kan Imam Ghazali. Apakah ada gak ulama-ulama yang lainnya mengkritik ketika orang selalu bersandar dengan nasabnya? Banyak. Kalau kita pahamkan, kita jelaskan, di antaranya kitab ini, kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin. Beliau menjelaskan begini di dalam syarahnya, di dalam syarah Ihya Ulumuddin yang disebut dengan kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, karya Imam Zabidi, 14 jilid tuh. Al-Mithalul Tsani. Ingat, tipu daya. Sebelumnya beliau menjelaskan tentang tipu daya. Secara garis besar terbagi 2. Ada tipu daya setan. Ada tipu daya manusia yang sebenarnya adalah jelmaan setan. Disebut dengan al-asad, para pendusta atau pelaku maksiat. Beliau menjelaskan di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin karya Imam Zabidi, al-mithalu tsani ghururul asati minal mu'minina billahi biqaulihim innallaha karimun wa inna narju afwah. Ada tipu daya dari manusia yang mana dia mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah, padahal dia adalah pendusta. Saya ulangi lagi. Tipu daya yang kedua yang paling bahaya itu adalah ketika seseorang dia mengaku mukmin, beriman kepada Allah, padahal dia ini adalah al-asad, pelaku maksiat, berdusta kepada Allah. Dengan dalih begini mereka, Allah kan maha pengampuni gitu. Allah maha mulia. Pokoknya kami ini berharap
ampunan Allah. Nih saya bacakan. Di antaranya tipu daya ini adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali, wa rubama kana mustanadu rajaihim at-tamassuka bi salahil abai wa uluwi rutbatihim. Ini biar jelas, itu lafadz ihyanya. Kalau di dalam syarahnya dalam kitab Ittihabus Sadatil Muttaqin seperti ini, wa rubama kana mustanadu rajaihim at-tamassuka bi salahil abai wal jududi. Ini lebih mutawatir. Kata Imam Zabidi begini, memang banyak sebenarnya dari zaman dulu itu orang-orang yang gemar menyandarkan dirinya dengan kebaikan bapak-bapaknya, bahkan nenek moyangnya. Banyak seperti itu. Wa uluwi rutbatihim indan nas, karena bapak-bapaknya, kakek-kakeknya ini mempunyai martabat yang luhur di antara manusia-manusia yang lain. Dan ini kalau kita pahami, mau itu dari Bani Alawi kek, mau dari orang yang Duriyah Wali Songo kek, mau dari keturunan Tubagus kek, sekalipun itu turunan ulama-ulama Nusantara, tetap kalau ini hanya sebagai sandaran kesombongan membanggakan nasabnya, ini kena oleh Imam Ghazali, kata Imam Zabidi, gitu kan? Tapi kenapa di dalam narasi Ihya yang dicontohkan adalah kaltiroril alawiyah? Ini pertanyaannya. Ya, kita tidak menafikan, bukan hanya mereka, nasab kita sendiri pun yang dari Duriyah Wali Songo, kalau hanya sekedar sebagai mustanadu rajaihim bisolahil aba, tetap dikritik oleh Imam Ghazali. Tapi kenapa Imam Ghazali, Syekh Zabidi memberi contoh kaltiroril alawiyah? Ini namanya tasbih kalau di dalam ilmu balaghah. Syarat tasbihnya ada apa? Huruf kaf. Ya, misal. Maka jawabannya, ketika Imam Ghazali, Syekh Zabidi di dalam kitab Ittihabus Sadatil Muttaqin memberi contoh iktirarul alawiyah, karena kebanyakan dari dulu sampai sekarang yang membangga-banggakan nasab, yang menjual nasab orang tua nenek moyangnya adalah dari golongan mereka. Ya? Kalau di dalam Ittihabus Sadatil Muttaqin lebih jelas. Lalu siapa sih Alawiyah itu? Itu kan bukan sindiran kepada Mbak Alawi, itu kan ke Bani Alawiyah, ke anak turunnya Sayyidina Ali. Saya tanya, di Indonesia yang ngaku cucunya Sayyidina Ali melalui Hasan Hussein Bani Fatimah kepada Rasulullah siapa? Kan begitu. Kalau nggak percaya tak tunjukin nih. Nih, biar paham ini. Ini makna ya, iktiraril alawiyah itu bagaimana sih? Kata Imam Zabidi, tipu daya Bani Alawi yang dimaksud dengan itu adalah auladu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa humul buyutul khamsah. Ingat, anak turunnya Sayyidina Ali dari garis Hasan Hussein disebut buyutul khamsah, yang waktu itu dinisbatkan sebagai ahlul bait. Saya tanya, siapa yang selalu mengaku-ngaku sebagai ahlul bait di sini? Gak mungkin orang kita takut. Diperjelas loh Imam oleh Syekh Zabidi. Maka ketika ada orang yang mengaku-ngaku dari duriyah Nabi, jalurnya Hasan Hussein sampai ke Sayyidina Ali Bani Fatimah, kalau dia hanya mustanadu rajaihim bisolahil aba, maka bisa dipastikan itu adalah iktirar, tipu daya. Kita jangan ketipu. Kaktiraril alawiyati binasabihim wa mukhalafatihim sirati abaihim at-tahirin fil khaufi wa taqwa wal wara. Itu kalimat yang diittihaf. Kalau di kalimat yang diihya begini, kaktiraril alawiyati binasabihim wa mukhalafati sirati abaihim fil khaufi wa taqwa wal wara. Ada perbedaan, artinya beliau Syekh Zabidi lebih memperjelas. Kenapa kata Imam Zabidi sampai dikritik demikian oleh Imam Ghazali? Karena kebanyakan orang-orang yang ngaku hanya bersandar kepada kebaikan jijitnya Hasan Hussein, Sayyidina Ali sampai ke Rasulullah,
kebanyakan mereka perilakunya itu sangat bertolak belakang dengan sejarah-sejarah mereka nenek moyang. Dalam hal apa? Dalam hal ketakwaan, dalam hal rasa takut, khauf rojanya kepada Allah. Lebih-lebih dalam hal waro. Di sini waro dijelaskan. Apa sih itu waro? Orang-orang yang waro itu bukan hal dalam ibadahnya saja, dalam segi makanannya saja sudah hati-hati. Kita lihat dalam sejarah ketakwaan dari jid-jidnya Hasan Husain. Kita lihat khaufnya, waroknya. Saya tanya, Sayyidina Ali, beliau kita tahu dia meninggalnya terbunuh. Jawab santri. Biar tahu nih, saya kasih pemahaman. Sayyidina Hasan, cucunya Nabi, beliau wafat diracun. Sayyidina Husain, cucunya Nabi, beliau wafat dipenggal. Para santri kalau membaca sejarah, kalau memang betul itu diitbakkan kepada Alawiyah dari Alawi bin Ubaidillah itu, coba lihat sejarahnya. Ada atau tidak dari kurun mereka sampai sekarang yang membela agama Allah sampai dipenggal atau sampai meninggal dunia? Gimana? Gak ada. Justru ulama-ulama kita ketika Babat Banten atau Cilegon, banyak ulama kita yang dipenggal, dihukum gantung. Berarti kalau secara ittiba perjuangannya justru lebih mulia ulama-ulama kita. Makanya itu yang dikatakan oleh Syekh Zabidi, wa mukhalafati sirati abaihim. Perjalanannya mereka itu jauh bertolak belakang dengan perjuangan mereka. Kalau Kanjeng Nabi udah jelas dicaci, difitnah, itu betul-betul. Sayyidina Ali terbunuh mempertahankan agamanya Allah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu udah jelas. Hal ini dijelaskan karena mereka adalah orang-orang yang suci. Kama ruwiya an Ali bin Hasan bin Ali wa waladu Muhammadun wa hafidhu Ja'far wa ghairuhum. Ini udah jelas. Dari mulai Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Hasan Husain, ini cucu cicitnya Ja'far. Ini adalah orang-orang yang berjuang betul-betul menjaga agama Allah. Itu sudah jelas. Artinya dalam sejarahnya betul, gitu kan. Tapi jangan dibuat sandaran saja begitu sampean ya. Wa dhannahum annahum akramu 'ala Allahi min abaihim. Nah, ini lebih hebatnya lagi. Ini sudah disampaikan dalam Ihya juga ini. Ada juga bahkan orang-orang yang selalu membanggakan nasab itu, mereka mengira bahwa diri mereka aja bahkan lebih mulia daripada nenek moyangnya. Banyak. Ini saya nggak mau cerita lagi kalau hal ini. Artinya keunggulannya kadang-kadang mengalahkan Sayyidina Hasan Husain. Keunggulannya mengalahkan Sayyidina Ali. Keunggulannya mengalahkan Rasulullah. Id aba'uhum ma'a ghayatil wara'i wa taqwa kanu khaifin. Walaupun beliau dari keturunan Sayyidina Ali ini adalah orang yang punya nasab kepada Rasul, tetap mereka itu adalah orang-orang yang sangat waro, orang-orang yang takwa dan takut kepada Allah. Wahum ma'a ghayatil fujuri wal fisqi aminun. Sementara anak turunnya yang membanggakan nasab hanya bersandar pada solahil aba, mereka merasa aman dirinya, padahal dia ini adalah orang fujur. Fujur itu lacut. Dia ini orang fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Wa dzalika nihatul iktiral billahi faqiyasus syaitonil alawiyah. Nah, itu besok lagi lah ya. Biar kata kepanjangan. Intinya begitu. Karena ini keterangannya panjang. Ada beberapa lembar yang menjelaskan tentang dari keturunan Sayyidina Ali. Sehingga nanti kita akan paham. Oh, betul. Maka ada dalam Al-Qur'an ketika Nabi Ibrahim, ini terakhir, berdoa kepada Allah, akhirnya beliau mengatakan wa man tabi'ani fa innahu minni. Ini yang menjelaskan bahwa yang layak sebagai penerus Kanjeng Nabi itu bukan dari garis keturunan. Tapi barang siapa yang mengikuti jejakku, kata Nabi Ibrahim, maka dia adalah golonganku. Maka betul dalam hadis Nabi, kenapa harus al ulama warasatul anbiya? Karena yang menjadi jejak perjuangan Kanjeng Nabi itu ada dua. Ada yang dari jalur nasab, ada dari jalur sabab atau ilmu. Dari dua ini, ketika yang dari jalur nasab ini tidak sesuai dengan perjuangannya, falaisa minni, kata Nabi, dia bukan golonganku.
Tapi walaupun dia tidak punya nasab kepada kanjeng Nabi, tapi secara sababnya, keilmuan dan jejak akhlaknya sesuai dengan kanjeng Nabi, fa innahu minni, justru dia adalah golonganku.